saya tidak pernah menyaksikan ada seorang yang digubah dalam beberapa bentuk disertasi, master. Bahkan ada informasi bahwa itu sekarang sudah ada 20-an disertasi, tesis, dan skripsi yang membahas tentang siapa Rhoma Irama sesungguhnya. Ada 20-an disertasi. Katakannya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa illal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku. Ya begitu, memang lagi lucu-lucunya Rhoma Irama ini bersama tim Fuad, bersama tim Abbas, bersama tim Imad ya, 3 sekongkol ini yang akhirnya juga sering tampil di podcastnya Rhoma Irama. Dan karena sering memanggil kiai yang katanya ya Gus yang katanya, akhirnya Rhoma Irama sendiri menjadi predikat seorang kiai, mendapatkan predikat seorang kiai ya dari Menteri Agama. Tahu sendirilah rekam jejaknya bagaimana Menteri Agama kita yang sekarang ini, dan juga tahu rekam jejak Rhoma Irama yang kemarin ketika salah tafsir. Nah, kita simak nih ketika apa yang disampaikan oleh Menteri Agama terkait Rhoma Irama. Menyampaikan syiar-syiar kebenaran Bapak Kiai Haji Rhoma Irama. Jadi hari ini kita lantik beliau dengan sebuah predikat yang sesungguhnya sudah benar ya. Predikat yang sesungguhnya sudah benar. Sebenarnya dari dulu ternyata Rhoma Irama mungkin bisa dikategorikan seorang kiai, tapi murah banget gitu nama kiai disematkan kepada dia. Karena apa? Salah tafsir aja masih bisa dibangga-banggakan oleh kelompoknya. Itu yang kita sangat-sangat sayangkan. Padahal kalau memang seorang kiai harus benar menafsirkan, harus benar, harus lurus menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kayaknya tidak bisa menafsirkan ayat suci Al-Quran, lebih baik kalian bawa tuh ya, ada namanya hadis Nabi yang kalian bisa hafalkan, itu lebih mudah daripada ayat suci Al-Quran. Mungkin kata-kata orang-orang soleh itu lebih mudah, seperti itu loh. Jadi Bapak Kiai Haji Rhoma Irama ini benar-benar saya tidak pernah menyaksikan ada seorang yang digubah dalam beberapa bentuk disertasi, master. Bahkan ada informasi bahwa itu sekarang sudah ada 20-an disertasi, tesis, dan skripsi yang membahas tentang siapa Rhoma Irama sesungguhnya. Ada 20-an disertasi pembahasan Rhoma Irama. Siapakah Rhoma Irama sesungguhnya? Ternyata seorang kiai, ternyata seorang pedangdut, ternyata seorang ahli agama, bla 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 bla. Ya, jadi para kiai-kiai yang punya pondok besar, yang mondoknya puluhan tahun, semuanya kalah sama Rhoma Irama. Ya, karena Rhoma Irama ini sudah dicek oleh ilmuwan begitu banyak, bahkan 20 lebih disertasi. Artinya apa? Keilmuannya tidak diragukan. Saya kira tidak gampang untuk diangkat menjadi sebuah topik disertasi. Terakhir Pak Saifuddin ya Bang Rhoma ya, kemarin yang dari Palembang. Itu saya kira diantara seluruh ada ya orangnya. Saya kira diantara disertasi yang pernah saya baca ya, ada yang berbahasa Inggris, satu dari Inggris, satu dari mana itu, dari Eropa satu ya. Tapi yang paling lengkap itu adalah yang ditulis oleh. Nah, udah intinya mah kalau seperti itu sangat mudah untuk meraih titel kiai. Padahal kiai ini masya Allah. Cuma zaman sekarang menggunakan menyematkan daripada nama-nama kiai itu sangat-sangat mudah. Pedangdut macam dia aja. Yang sudah mencaci maki, menghina, memfitnah para habaib aja dapat gelar kiai. Jadi begitu ya, memang akhir zaman. Makanya kita lihat nih bagaimana terkait tentang ketika Rhoma Irama salah tafsir ayat suci Al-Quran. Kita simak. Salah menafsirkan ayat suci Al-Quran. Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu ini ahli baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Bukan keturunan.
ada yang harus diluruskan juga, yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi qul la as'alukum 'alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba, yang artinya katakan ya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa ilal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku, bukan cinta kepada keluargaku. Nah, kita simak nih penjelasan daripada Ustadz Adi Hidayat nih. Mari kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir surah ke-42 Asy-Syura di ayat ke-23. At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi. Illa al-mawaddata fil qurba, yang dimaksud al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan itu ada 3. Bisa umatnya, ya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik, ada yang ketiga, dan ini menempati level yang tertinggi, yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah SAW. Baik, ya, semua tersambung dari Al Hasan ataupun Al Husain ridwanullahu alaihima, yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, putri Rasulullah SAW, istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Pemilik tafsir Al-Kashaf Az-Zamakhsyari menyampaikan setelah riwayat annahu lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turunnya ayat ini illal mawaddata fil qurba, kemudian qila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa Rasulullah, man qarabatuka haula'il ladzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat itu turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka? Maka apa jawab Nabi? Faqala Ali wa Fatimah wa ibnahuma, fathabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Ali, Fatimah, dan putra dari keduanya, dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Maka Al-Imam Fakhr Razi, ya, mengomentari kalimat riwayat tadi, mengatakan maka dengan tetapnya keterangan ini, mereka keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, ini harus menempati porsi tertinggi dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti dari 3 golongan yang tadi disebutkan. Bahkan Imam Fakhr Razi langsung mengomentari, bahkan ini kita bisa dapati beberapa petunjuk, kata beliau. Di antara petunjuknya, la syakka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Fatimah alaihi salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atun minni, ya, Fatimatu bid'atun minni, yu'dhini ma yu'dhiha. Fatimah itu belahan diriku, belahan jiwaku. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Zahra belahan dari jiwa beliau juga? Bukankah Al-Hasan putra beliau, Al-Husain putra beliau? Tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, para sayyid, syarif yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah, maka menjadi belahan jiwa Rasulullah SAW. Karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama, sampai dijadikan doa dalam tasyahud, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga penguat di tafsir Ibnu Katsir. Ini dalil dari Ibnu Katsir yang menguatkan bukan hanya Fatimah yang Allah Ta'ala anha, Ali bin Abi Thalib, dan putra keduanya itu. Masya Allah. Jadi yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat ini meluruskan daripada ucapan Romi Irama. Hati-hati, salah menafsirkan Al-Quran bisa berabe, salah menafsirkan Al-Quran bisa berantakan. Lainnya salah menafsirkan tanpa membuka kitab tafsir. Terus Romi Irama belajar dengan siapa? Saking kebenciannya akhirnya diungkapkan melalui hal demikian. Ya, mungkin ini saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.